Ngobrasin, ngobrol yuk. Halo semuanya, udah lama nih ngobrasin gak ngeluarin episode baru. Sekarang kita balik lagi dengan tema yang baru dan dengan dua tamu yang baru juga. Kebetulan dua tamu kita ini berasal dari tempat yang lumayan jauh dari Cirebon. Iya. Kenalan yuk sama mereka berdua. Boleh. Ayo. Dan Halo semuanya, nama saya Romo Panji ya. Romo Panji, panjangnya Antonius Panji Satrio. Saya imam muda dari Gereja Katolik Santa Teresia Ciledug, Cirebon ya. Salam kenal ya. Semoga hari ini menjadi hari kesempatan bagi kita untuk lebih mau berbincang-bincang santuy ya. Jangan serius-serius ya. Dan juga semoga bisa sharing dengan berbagai macam situasi, terutama Paskah dan Prapaskah yang ingin kita gali lebih dalam bersama kita ya. Mungkin nanti ada pengalaman yang ingin ditanya dan juga saya sharingkan ya. Salam kenal, jangan lupa main ke Ciledug, saya tunggu, makan sate enak. Ya, shalom. Saya Alfred Yohanes. Sama juga saya adalah youth pastor dari GBI Ciledug, yang dimana ya kita beda 2 kilo. Beliau di Katolik, saya di Kristen. Dan kebetulan hari ini temanya luar biasa karena kita mau menyambut Paskah. Jadi semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bisa kalian terima dengan baik, dapat sesuatu yang baik, juga bisa jadi berkat lah buat kalian semua. Itu aja mungkin. Oke. Setelah perkenalan dari kedua tamu kita, sekarang izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Silakan. Saya Beatrice sebagai host dari episode Ngobrasin kali ini. Salam kenal. Yeay. Oke, sebelum masuk ke acara ini kita, maka ayo kita bareng-bareng ngucapin slogan sebagai penyemangat sebelum memulai podcast kita. Boleh. Ayo. Boleh. Saya Bria Babe ya. 1, 2, 3. Ngobrasin. Ngobrol yuk. Amin. Oke, jadi kebetulan sebelum acara podcast ini dimulai, kita udah membagikan link yang berisi Padlet yang teman-teman bisa akses untuk memberikan pertanyaan seputar tema kita kali ini, yaitu Prapaskah dan Paskah. Nah, sekarang kita akan ngebahas nih bareng-bareng soal pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian berikan dengan kedua tamu kita. Pasti udah pada penasaran kan soal jawaban dari pertanyaannya? Banget. Oke, jadi ayo kita bahas bareng-bareng. Baik, jadi pertanyaan pertama itu, iman dalam Nasrani itu seperti apa sih? Dan apakah selama masa Prapaskah dan Paskah ini dapat menumbuhkan iman kita? Bagaimana tuh? Ada yang mau menjawab duluan sekiranya? Mulai dari Romo dulu dah. Oke, silahkan. Oke, sebenarnya kalau kita mau ngomong tentang iman Nasrani ya, saya punya pengalaman kalau misalnya saya ditanya seperti ini Nasrani ya, berarti kan mencakup yang luas ya, maka nanti saya sempitkan saja, nanti biar ditambahkan panggilannya apa namanya? Al aja biar Ale, gaul ya. Biar gaul ya. Tahu. Ale. Ya itu nanti biar ditambahkan Pak Pendeta saja nanti, tapi saya akan membahas secara khusus nanti di Katolik ya. Mungkin Katolik juga kurang lebih sama kayak gereja Kristen pada umumnya ya. Kalau di gereja Katolik ya, puncak iman kita adalah Paskah ya. Maka kalau kita di sini ingin berbicara tentang Prapaskah, puasa pantang, harus ada konteksnya. Konteksnya adalah iman tentang Paskah ya. Memang kalau kita ngomong Paskah itu kalau di gereja Katolik adalah perayaan yang paling puncaknya ya. Kalau bandingin sama Natal ya, maka kayak Natal misalnya kita merayakan Natal tanggal 25 ya. Maka kelahiran Tuhan tanpa kebangkitan itu juga sama saja sia-sia atau juga mungkin sepi ya. Maka harus ada yang puncak ya. Maka kita rayakan hari Paskah ya. Maka kata kuncinya adalah hari raya Paskah.
berbicara nanti tentang, mungkin nanti juga bisa kita bahas lagi berkaitan dengan Natal kan udah jelas tanggal 25 ya. Tapi nanti kalau Paskah pasti harinya beda-beda ya. Iya benar. Beda-beda. Tapi intinya setiap minggu adalah puncak iman kita, puncak iman Kristiani, yaitu Paskah, yaitu kebangkitan Kristus, kebangkitan Tuhan ya. Nah, mengapa nanti misalnya dijadikan mungkin ini lebih tepatnya misalnya kenapa jatuh tanggal 25, kenapa nanti jatuhnya tanggal 20 ya, itu mungkin kita bicarakan lagi. Tapi intinya adalah kalau kita ngomong Paskah itu memang kaitannya tentang kebangkitan. Memang dalam awal-awal gereja perdana tahun 300-an itu, Konsil Nisia itu 325, kalau kita lihat bahwa ternyata warisan gereja kalau kita ngomong tentang Paskah itu mesti ada dikaitannya karena pasti sengsara dan kematian Kristus ya. Tapi juga kita ngomong Paskah tidak berarti bangkit saja, tapi sebenarnya ada hal yang ingin mendalam, yaitu harapan akan kebangkitan ya. Maka masa Prapaskah ini juga sebenarnya selain nanti makna-maknanya kita gali tentang mungkin pertobatan ya, penyangkalan diri, dan juga bagaimana kita mau mengikuti penderitaan Kristus, tapi kita yang ingin kita gali adalah harapan kita akan penderitaan itu. Silakan. Ya paling itu dulu ya. Ya kurang lebih sih sama ya seperti apa yang telah dijabarkan oleh Romo Panji. Tapi kalau di dalam Kristen mungkin saya tambahkan adalah ya, kita harus melihat dari dasar dulu ya, iman. Iman itu kan berbicara apa yang kita percayai. Tentunya yang membedakan Kristen dengan agama lain ya, kita percaya sama Yesus Kristus, yang dimana dia itu jadi juru selamat buat setiap manusia yang berdosa. Itu dulu yang harus kita tangkap dulu. Nah, Paskah ini adalah salah satu misi dari Tuhan yang telah selesai di dalam dunia. Kan menjadi juru selamat itu untuk menebus dosa manusia. Yesus ini harus hidup, mati, bangkit. Makanya 3 hal itu mencakup di dalam Paskah. Justru dengan kita merayakan Paskah ini adalah merupakan satu tanda kemenangan dari Tuhan kita Yesus, yang dimana memang dia telah disiksa, telah melalui jalan salib, lalu disalib dan meninggal. Tetapi kuasa kegelapan itu yang apa ya, istilah katanya, yang semula mereka pikir, dunia pikir tuh bisa mengalahkan Yesus dengan kematian, tetapi pada hari ketiga dia bangkit, yaitu pada Paskah. Dan disitulah semua orang yang termasuk kita atau umat Yahudi semua tuh merasakan sebuah kemenangan. Jadi wajib sih harusnya Paskah ini menjadi satu hari raya yang terus harus diperingati, supaya kita terus mengingat bahwa iman kita di dalam Yesus bukanlah iman yang sia-sia, tetapi iman kepada seseorang yang telah menang atas maut. Kalau di dalam Kristen seperti itu sih. Oke. Nah, kalau sebagai orang yang memiliki kepercayaan yang sama sih, kan kita juga udah juga bisa paham bahwa Paskah itu sebagai kita merayakan penebusan Yesus atas dosa-dosa manusia. Nah, lalu bagaimana Romo sama Pak Pendeta menjelaskannya kepada orang yang memiliki kepercayaan berbeda? Bagaimana tuh? Saat dijawab. Kalau saya pasti jawaban yang pasti adalah inti dari iman Paskah adalah pengharapan akan kebangkitan ya. Ya kalau saya konteskan sama mereka yang mungkin tidak mengenal atau belum percaya kepada Yesus ya. Walaupun kita memiliki harapan bahwa mereka kelak akan percaya dalam akhir zaman, tapi kita harus mengandaikan bahwa semua yang diajarkan Kristus ya, terutama di dalam gereja Katolik itu ada istilah namanya Kristen anonim ya. Katolik anonim ya, artinya mereka yang melakukan sesuatu yang baik itu bisa kita sebut sebagai orang Kristen atau Katolik ya, walaupun mereka tidak mengenal Kristus. Secara tidak langsung mereka mengamalkan apa yang diajarkan Kristus ya. Dan ini menjadi bukti bahwa ternyata mereka juga mencerminkan wajah-wajah Kristus. Nah, ini dasarnya saya melihat bahwa walaupun mereka tidak mengenal Kristus, tidak memahami misteri dan pemahaman tentang Paskah, tapi secara tidak langsung tuh mereka tuh sudah menerapkan dan juga mengalami ya. Maka
pasti dalam saya sebagai orang Katolik ya, apalagi saya latar belakangnya kan juga bukan Katolik ya, keluarga saya juga Muslim sampai sekarang ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ditanya misalnya tentang Paskah ya, saya ngomong ya, kalau misalnya di Indonesia kan seperti ada pahlawan ya, ada pengorbanan ya. Cuman tadi saya katakan tidak hanya kebangkitan saja yang diacu, tapi juga tadi pendeta udah ngomong bahwa ada sesuatu yang ingin diperjuangkan, yaitu bukti bahwa Kristus sudah memenangkan maut itu sendiri. Ya. Bayangkan kalau kita melihat ya, pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Ya. Memang yang agak sulitnya, ngapain Yesus setelah mati? Ya. Ngapain nih? Ya, apakah Yesus ke surga? Apakah ke neraka? Atau tapi kalau dalam tradisi Katolik ya, Yesus ketika wafat itu mengangkat jiwa-jiwa yang percaya kepadanya. Ya, percaya ya, bahwa kita juga akan kemudian dibangkitkan. Tapi untuk menjawab bagaimana kepada mereka yang tidak percaya dengan Kristus ya, kita sampaikan saja bahwa inti dari iman kita adalah Paskah. Paskah yang mana? Paskah bukan yang Passover ya. Kalau Passover kan punyanya Yahudi ya, bagaimana mereka merayakan misalnya roti tak beragi ya, setelah hari raya roti tak beragi kemudian mereka makan sisa-sisa dari rempah-rempah panenan ya, atau juga dikaitkan dengan bagaimana peristiwa Eksodus keluarnya bangsa Israel dari Mesir ya. Tapi ini sebenarnya perbudakan berkaitan dengan dosa ya, dengan apa yang diajarkan tren zaman sekarang ya. Kalau kita melihat ajaran Yesus zaman sekarang itu di dalam Alkitab kita melihat bahwa sebenarnya pengajarannya itu melawan tren ya. Trennya sekarang kalau misalnya kalau kamu dipukul balas ya. Kalau dicuri laporkan ke polisi ya. Tapi kalau yang diajarkan Yesus pasti kasihlah musuhmu ya. Bayangkan kita merangkul musuh kita, memaafkan kita. Maka bagi saya kalau saya dijelaskan bagaimana Paskah untuk orang-orang yang tidak mengimani Kristus ya, Paskah itu adalah ketika kamu mengalami kebangkitan ya. Kebangkitan walaupun kamu tidak mengenal Kristus, tapi bahwa inti dari iman kita adalah kamu mengalami Yesus walaupun tidak mempercayainya. Oke, nanti bisa didasari sama pendeta lagi. Ya, kalau bagi saya sebenarnya sih kita nggak perlu terlalu pusing dengan orang yang mau percaya Yesus atau mau tidak, karena di dalam kekristenan yang saya pelajari, di saat para rasul itu memberitakan Injil, kita harus tahu Injil adalah berita baik atau kabar gembira. Kabar gembira yang dimana manusia ini semua itu harus dihukum karena telah berdosa dari Adam dan Hawa, dan hukumannya itu adalah kematian kekal. Itu nomor satu. Jadi saat kita hidup di dalam dunia, sebenarnya kita nih udah nggak enak, udah langsung mati binasa gitu. Nah, tapi ketika Yesus itu datang sebagai juru selamat, ini adalah sebuah kabar baik yang dimana manusia ini punya harapan, seperti apa yang kata Romo tadi, harapan melalui kebangkitan Tuhan Yesus, yang dimana Yesus ingin melawan si maut ini atau upah kita yang seharusnya kita terima, tapi dia tanggung di kayu salib, sehingga kematian atau Paskahnya orang Kristen ini bukan sebuah paksaan buat orang yang tidak mau beriman kepada Yesus. Ini sebuah pilihan aja. Contohnya mah ya, gampangnya kalau seandainya kita melakukan sebuah kesalahan lalu kita harus dihukum, lalu ada orang bilang, mau nggak saya tanggung hukumannya? Ini kan sebuah pilihan. Kamu mau, oke saya mau, ya udah nurut sama yang penanggung. Tapi kalau saya nggak mau, ya udah silakan tanggung sendiri dosanya. Nah gitu. Jadi mungkin kalau ingin menjelaskan kepada mereka ya, saya cuma kasih pilihan, kamu percaya nggak hidup setelah kematian ini? Kalau seandainya percaya, ya ikutilah jalan apa yang sudah tahu gitu, orang yang sudah tahu surga dan dia turun ke bumi dan balik lagi ke surga, yang dimana saat kita pengen sampai ke dalam surga atau keselamatan, kita harus ngikut orang yang memang sudah tahu jalan menuju surga. Jadi kita nggak buta-buta banget. Ini kan udah logik yang standar banget. Saat kita mau ke Bandung ya kita harus ikut orang yang sudah tahu Bandung. Jadi bagi saya ya berita baik ini adalah sebuah pilihan aja, nggak bisa dipaksakan. Tapi ya sebagai pemuka agama ya kita tugasnya menyebarkan berita baik itu. Nanti biar tugas dari Roh Kudus yang menjamah setiap hati mereka. Yang penting tujuan kita menyebarkan kabar baik dan selesai. Kalau di saya mah seperti itu sih. Oke. Nah, tadi juga sempat di-mention sama Komo dan Pak Pendeta
Kira-kira selain kebangkitan Kristus, kita juga merayakan apa sih dalam Paskah ini? Ada yang lain kah selain kebangkitan Kristus? Boleh jawab? Tentunya kalau kita dalam masa Paskah ya tentu saja ya kita melihat bahwa misteri Paskah itu kan tadi saya ini harus digarisbawahi adalah pengharapan akan kebangkitan ya. Kebangkitan dalam arti kita tidak hanya merayakan, mengalami, tapi juga mengalami ya. Mengalami kebangkitan itu sendiri. Maka saya rasa di dalam Paskah itu harus ada hal-hal yang kita alami ya, terutama kalau dari ajakan gereja sendiri ya. Kalau di gereja Katolik kan setiap Paskah itu kan ada ajakan berbeda-beda ya. Pasti di setiap gereja juga beda ya. Misalnya kalau sekarang kita ajakan dari tahun Jubileum 2025 ini, di mana Kuspan Bandung dan juga dari Gereja Katolik seluruh dunia ya, terutama Kuspan Bandung mengajak untuk mengalami pertobatan ekologis ya. Ini tema kecil aja ya, tema kecil dari ya. Nanti bisa dikembangin dalam arti ya wujud dari pertobatan ketika kita mengalami kebangkitan Kristus adalah bagaimana amal itu benar-benar ada nyata. Maka iman tanpa perbuatan sama aja mati kan ya. Maka sejatinya kebangkitan Kristus juga harus ada tindakan nyata ya. Maka kalau tadi saya sebutkan kalau di Gereja Kuspan Bandung Katolik fokusnya pada pertobatan ekologis ya. Wujud dari pertobatan itu sendiri ada bagaimana kita cinta merawat bumi ya. Ajaran Paus Fransiskus terutama yang berkaitan dengan merawat bumi ya, Laudato Si ya. Pujilah, siapa yang dipuji? Bumi kita ya. Kadang-kadang kita rumah aja mungkin nggak kerawat ya, apalagi bumi yang sekitar lingkungan ya. Tapi juga kalau kita mau lihat selain yang dirayakan kebangkitan secara umum tadi ya, Pak Pendeta udah ngomong kemenangan nih ya, kebanggaan kita ya, bahwa kebanggaan kita atas Yesus sudah bangkit itu menjadi bukti nyata. Kalau pernah nonton The Passion of the Christ kan lihat ya, bahwa ketika Yesus wafat ya, bait Allah terbelah menjadi dua ya. Ingin menggambarkan bahwa nyata iman yang selama ini mereka bangun ya, ketika kedatangan juru selamat itu mereka tidak percaya, akhirnya runtuh sendiri ya. Sehingga pada akhirnya kalau di film itu kan digambarkan terbelah dua secara bangunan, tapi pada akhirnya ketika berapa ratus kemudian tentara Roma menghancurkan bait Allah ya. Dan sekarang mungkin menjadi bukti bahwa kalau di Israel ada namanya tembok ratapan ya, itu sisa-sisa tentara Romawi menghancurkan bait Allah ya. Gimana Pendeta? Kita rayakan selain Paskah ya, aku cukup bingung sih dengan pertanyaannya. Kita rayakan saat Paskah selain kebangkitan Kristus, karena ya memang Paskah kan inti utamanya Yesus menang melalui kebangkitannya. Di luar itu misal ada Kamis Putih kah atau Jumat Agung dan semuanya itu hanya bagian dari Paskah aja. Tapi yang jelas seperti yang Romo telah jabarkan bahwa Paskah ini ya pokoknya sih harapan kita kepada penebusan itu benar nyata adanya. Jadi Yesus bangkit di dalam Paskah itu bukan hanya sebuah sejarah atau bukan sebuah dongeng, omong-omong biasa, tapi ya benar-benar nyata. Sehingga yang seharusnya kita peringati luar biasa adalah ya Yesus sudah menang, udah nyata cintanya. Sekarang balik lagi sama kita, mungkin refleksinya adalah bagaimana kita menyatakan cinta kita kepada Yesus yang telah mencintai kita. Sama seperti kata Romo tadi ya, kita kalau seandainya bilang cinta saja kepada Yesus tanpa ada perbuatan yang nyata mah semua orang juga bisa, atau itu mah bisa disebut sebuah gombalan kepada Tuhan. Tapi kan kalau cinta yang benar, cinta yang benar kelihatan itu harusnya terrefleksi dalam tindakan kita, bukan hanya di bumi tapi buat sesama kita, buat musuh kita. Makanya Tuhan Yesus itu selalu mengajarkan, atau kita Kristen bahkan Katolik saya yakin semua ajarannya tuh sama, kasih yang nomor utama, karena Allah kita ini telah praktek kasih yang luar biasa besar. Kenapa besar? Dia udah netapin hukuman buat orang berdosa, tetapi dia yang terima hukuman dia sendiri hanya untuk kita orang yang berdosa. Jadi saat kita itu terima anugerah yang luar biasa, kurang ajar kalau seandainya kita akhirnya tetap nggak bertobat, terus kita berbuat jahat dan semuanya. Dan dalam momen Paskah ini harusnya mengingatkan setiap kita bahwa
ya saya nih udah ditebus loh, saya nih harus berubah, nggak boleh jahat lagi, harus merawat bumi lagi, harus menyayangi sesama lagi, sehingga yang pasca setiap tahun kita lakukan, kita rayakan itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kita, bukan hanya sekedar ya udahlah minggu ini aku mau ditanam abu, aku mau puasa dan semuanya. Iya, kalau tanpa ada action yang benar dalam hati ya percuma aja kita ikut pasca. Tetapi saat kita coba mendalami lagi, pasca adalah kebangkitan, kemenangan, disitulah yang harusnya kita pun ikut menang dari perbudakan dosa tadi. Mungkin itu aja. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin juga udah dibahas sama Mo. Nah, mengapa sih Paskah itu tidak memiliki tanggal dan bulan yang tetap dan selalu berubah-ubah tiap tahun ya? Kenapa tuh, Mo? Jawabannya adalah ya, kalau saya jelasin secara detail pasti ribet ya. Iya. Karena harus pakai, kita kan kalau kita dunia kan kita menggunakan kalender Masehi ya. Benar. Atau kalau kita lihat sejarah gerejanya kita menggunakan kalender Gregorian ya. Dimana gereja ya waktu itu menggunakan kalender Gregorian itu untuk mengkoreksi kalender Julius ya. Dulu ada namanya Kaisar Julius ya, terus menggunakan kalender Julian ya. Sampai sekarang masih dipakai gereja Ortodoks sih sebenarnya. Tapi kalau secara umum kalau kita mau ngomong tentang Paskah itu kenapa beda-beda, sebenarnya gereja itu nggak perlu pusing tentang Paskah ya. Karena setiap hari Minggu adalah Paskah. Bener ya? Iya, bener memperingati Paskah. Tapi kalau kita mau lihat ya bahwa orang Yahudi itu punya nama bulannya itu namanya bulan Nisan ya. Dalam arti kalau kita bulan pertama itu Januari ya, kalau mereka namanya bulan Nisan ya. Tapi ketika satu bulan itu terdapat bulan purnama, maka di situ menjadi patokan ya. Patokan bahwa kalau misalnya ada bulan purnama, maka hari Minggu setelah bulan purnama itu adalah Paskah ya. Paham ya? Misalnya ini contohnya Januari nih. Iya. Berarti kalau di bulan Januari ya, awal bulan Nisan itu kan, Nisan sebenarnya kan mengenangkan bagaimana Israel mengalami pembebasan di Babel ya. Maka itu menjadi bulan pertama perbudakan di Babel selesai. Kemudian bulan purnama terutama itu akan jatuh pada masa panen ya. Ini sebenarnya pengetahuan umum ya, cuman untuk tataran umat atau awam itu mungkin susah ya. Saya kalau secara detail juga saya rasa susah. Susah ya, karena ini bukan tradisi kita. Iya, antara tradisi orang Yahudi, kita menggunakan tradisi Yahudi yang kemudian dipakai oleh orang-orang zaman, terutama kan kekristenan juga berkembangan di Asia Kecil dan kemudian berkembang di Roma ya. Maka antara Yahudi dan orang Eropa dipadukan ya. Kalendernya menggunakan kalender Gregorian ya. Tapi musimnya menggunakan musim orang Yahudi ya. Tapi kalau dalam Konsili Vatikan kedua ya, terutama di gereja Katolik sebenarnya tidak dibahas secara detail bagaimana penetapan Paskah, karena penetapan Paskah kan kita juga secara oikumene ya, secara gereja universal ya. Tapi lebih ditekankan kita terbuka terhadap astronomi ya. Tadi astronomi itu berkaitan bagaimana lebih kepada kita melihat bulan ya. Bulan ya. Kemudian berkaitan dengan tradisi-tradisi ya. Memang beberapa gereja punya konsep-konsep yang berbeda tentang Paskah itu sendiri. Kayak Ortodoks menggunakan kalender yang berbeda, maka musim seminya juga berbeda ya. Setelah bulan purnama hari minggunya juga berbeda ya. Ini sebenarnya kalau kita bahas tentang penempatan Paskah kapan itu lebih ke matematis ya. Ya, mungkin kita cari kapan bertemunya. Mungkin ada yang lebih detail lagi, karena ada yang pernah bertanya kepada saya nih agak ini, Rama, kan belum tentu itu bulan purnama. Iya kan. Misalnya kan kita melihat Paskah selanjutnya 2 tahun udah nentuin Paskah ini, kok tahu itu bulan purnama? Saya juga nggak tahu kan. Juga tidak mengalami ya. Tapi ya saya rasa itu urusan para petinggi gereja saja ya untuk yang menentukan. Tapi inti dari Paskah itu adalah hari, ingat ya, hari ya, Anno Dei, atau harinya
Tuhan, Tuhan. ya hari Minggu, maka misteri Paskah atau kapan Paskah adalah setiap Minggu. Ya, mungkin bisa ditambahin ya kalau kurang lengkap, Pak Red. Iya, kurang lebih sih agak sama sih ya. Soalnya kan kalau Natal itu sama setiap tahunnya karena ya kita semua sepakat bahwa menetapkan Yesus lahir tanggal 25 Desember. Jadi mau sampai kapanpun ya 25 Desember itu sudah jadi penetapan, terlepas kontroversi ya kapan Yesus lahir, karena memang itu juga masih menjadi sebuah perdebatan yang luar biasa di antara para ahli. Mereka semua nggak tahu, tapi ya seandainya kita terus berdebat mengenai kapan lahir Yesus, ya kita nggak merayakan Natal. Jadi udah tetapkan aja 25 Desember. Jadi Natal nggak mungkin berubah. Sedangkan tadi yang Paskah, memang benar yang dilihat bukan tanggalnya tetapi harinya, hari Tuhan tadi. Kenapa hari Tuhan? Karena kita harus melihat di dalam Paskah ada 2 hari yang penting, Jumat dengan Minggu. Jumat itu kematian, Minggu itu kebangkitan. Jadi mau nggak mau Paskah itu harus ada di hari Jumat dan Minggu. Kalau kalian mungkin searching gitu ya beberapa tahun ke belakang, tidak mungkin hari Paskah itu di luar hari Jumat sampai Minggu. Pasti Jumat dan Minggu. Nah, cara untuk menentukan hari Minggu Paskahnya itu gimana? Tadi Romo udah jabarkan bahwa kalender kita itu berbeda dengan kalender orang Yahudi. 14 Nisan tanggal 1 14 Nisan bulan pertama. Iya, bulan pertama. Yang dimana itu bukan di Januari benar, tetapi adanya tuh di akhir Maret sampai pertengahan April. 22 Maret sampai 27 April. Nah, biasanya. iya tuh ada pertengahan sampai pertengahan. Nah, orang Yahudi ini sudah punya tanggal Paskahnya tadi 14 Nisan bulan 1. Sedangkan kita kan nggak tahu. Jadi cara untuk menetapkannya, kalau yang saya pelajari, kita lihat dulu nih tanggal mereka 14 Nisan. Lalu kita tarik ke kalender kita. Setelah kita tarik, ini jatuhnya tanggal berapa? Semisal contoh, jatuhnya itu tanggal 4 April. Nah, 4 April itu hari apa? Selasa kah? Kamis kah? Kalau seandainya itu hari Jumat, itu nggak jadi masalah. Karena pas Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi yang jadi masalah kalau hari Rabu gimana? Nah, para ahli itu sepakat bahwa ya udah kita cari minggu terdekat dari tanggal si Nisan tadi. Minggu depannya lagi. Nah, iya. Yang paling dekat tuh mana? Yang di depan apa yang di belakang? Kalau seandainya di belakang lebih dekat, ya udah berarti kita ambil yang di belakang tanggalnya, tetapin lah Paskah. Tapi kalau yang lebih dekat ya ke tanggal depan, jadi kita tetapkan di depan. Yang jelas mah nggak mungkin di luar Maret sampai April, nggak mungkin di Mei, nggak mungkin di Oktober, karena memang mengacu kepada kalender Yahudi tadi yang sudah dijelaskan 14 Nisan. Jadi kenapa harus berubah? Ya karena yang kita tentukan adalah harinya. Kan nggak lucu ketika kita merayakan Paskah hari Rabu, lalu Tuhan Yesus bangkitnya hari Jumat. Kan aneh gitu kan, udah ditetapkan Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu dan Minggu itu udah ditetapkan gitu ya. Dan ya mau nggak mau ya kita harus menyesuaikan dengan tanggalnya Yahudi ini. Sehingga itulah yang membuat Paskah kita itu bisa berbeda-beda di tiap tahunnya, tergantung pada tanggal dari kalender yang tadi sudah dijelaskan oleh Romo Panji. Ya, kebetulan dulu kan Paskah itu zaman Yahudi itu tidak tergantung hari Minggu ya. Iya. Hari-hari biasa juga bisa, cuman Bebas. Ya itu kebangkitan Yesus ya karena pada hari Minggu waktu itu ya kalender liturgi, maka kebangkitan ya pas Anno Dei ya, harinya Tuhan ya, maka kita nyarinya hari Minggunya nih. Kita dapat benar nggak mungkin di luar hari Minggu ya. Nah, maka nanti mungkin ada Jumat Agung, Kamis Putih, kalau dikata ada beberapa gereja ada Rabu Abu ya. Itu juga menyesuaikan 40 hari sebelumnya ya. Maka yang utama adalah Paskah. Hari Minggunya. Kata kuncinya ingat ya, hari. Hari. Ya. Iya, Kalau apa namanya? Natal kan tanggal ya. Oke. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, mengapa selama masa Prapaskah kita harus berpuasa dan berpantang selama 40 hari? Apa makna teologis dari angka ini? Ini karena kita kebetulan bersifat terbuka, jadi yang agama lain juga yang penasaran. Kenapa harus cara teologis? Kalau kami biasanya ada 3 ya, yang pasti baku. Kalau di Katolik dalam Prapaskah itu ya, tadi sebenarnya saya sudah sebutkan ya. Pertama jelas Prapaskah itu kita masuk dalam masa pertobatan ya.
Pertobatan apa? Ya, pertobatan hati kita untuk mengalami kebangkitan Tuhan ya. Kemenangan ya, kemudian juga ada sukacita ya kalau misalnya kita persiapkan tanpa pertobatan ya sia-sia. Ya. Kedua berkaitan dengan penyangkalan diri. Penyangkalan diri bukan misalnya kamu salah, bukan saya yang salah, bukan itu, bukan menyangkal atau membela diri, tapi penyangkalan diri bagaimana kita mau mengorbankan diri kita untuk orang lain ya, misalnya memberi ya. Tadi mungkin ada aksi amal ya. Bagaimana ternyata iman pertobatan itu juga harus ada akal lakunya juga yang pantas diarahkan kepada Tuhan, tapi secara nyata juga kepada sesama. Nah, yang tiga ini mungkin agak membingungkan, yaitu kita mengambil sedikit ya bagian dari penderitaan Kristus. Tentunya kita tidak bakal semua ya. Kita sakit gigi contohnya dibandingkan Yesus yang memikul salib ya. Kita mungkin punya banyak utang ya, segala macam ya. Tapi sebenarnya ini bukan penderitaan karena ulah kita, tapi justru dengan puasa ya, dengan pantang kita mau mengambil sedikit penderitaan Kristus yang sudah mengorbankan untuk kita. Kita cuma ngambil secuil saja, menghormati, menghargai ya, itu yang pokok. Terus apa lagi tadi? Udah sih, sudah kejawab. Udah ya. 40 hari kenapa ya katanya 40 hari? 40 hari. 40 hari itu ya kalau saya gatuk-gatuk ya 40 hari, mungkin 40 hari berkaitan dengan peristiwa kapal Nuh ya. Itu 40 hari juga ya. Terus apa lagi yang 40 hari? Yesus berpuasa di padang gurun. Kemudian juga 40 hari juga bisa berkaitan dengan angka yang berkaitan dengan pertobatan ya, segala macam ya. Itu 40 hari maka bisa dikaitkan dengan bagaimana suatu hari atau masa di mana kita mau mengarahkan kepada Tuhan ya. Tapi juga kita melihat perjalanan bangsa Israel di padang gurun juga 40 hari tuh ya. Ketika mereka minta roti dari surga yang datang mana ya. Minta apapun diberi Tuhan walaupun dalam situasi tertentu ya. Maka kalau kita melihat kenapa 40 hari juga sebenarnya kita tidak berbicara angka sebenarnya. Tapi kita mau berbicara situasi yang ada ya. Memang 40 hari tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dialami derita Yesus, yang kalau misalnya kita kaitkan itu setelah Kamis Putih ya, itu Jumat Agung meninggal, jadi hanya beberapa jam ya, kita bandingkan saja. Paling itu dulu ya, bisa dilengkapi. Kalau dari kekristenan sisi teologisnya ya nggak ada sih kalau yang benar-benar plek-ketiplek 40 hari gitu. Karena memang di dalam kekristenan puasa itu hukumnya nggak syariah ya, atau nggak wajib kamu harus puasa nih setahun harus 40 kalau dalam Kristen. Tapi bukan berarti ya udah kita nggak usah puasa, enggak. Karena kita harus tahu dulu makna puasa seperti yang telah Romo jabarkan, yang dimana bukan hanya sekedar kita tahan makan atau tahan minum, tapi kita ikut mencicipi penderitaan Yesus, atau kita itu seharusnya di dalam puasa itu lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena biasanya puasa itu adalah mengekang kemauan kita gitu, keinginan kita. Makanya di dalam Kristen puasa bukan hanya makan minum, bisa apa aja puasanya. Misal saya puasa nggak makan jajanan, atau saya puasa nggak omong kotor, itu juga merupakan puasa. Karena tujuan puasa dalam Kristen itu adalah bagaimana kamu ini mengekang keinginan kamu sehingga kamu tuh bisa lebih dekat sama Tuhan. Jadi mau nanti kamu puasa pada saat Paskah, ya silakan, karena momennya kan bagus, Paskah kebangkitan Yesus, kemenangan. Harusnya umat Kristennya yang sadar, yang punya komitmen dalam hati ya berpuasa untuk menghargai kemenangan Yesus, menghormati kemenangan Yesus, sehingga diri saya ini pada saat Paskah bisa lebih dekat sama Tuhan dengan cara tadi mengurangi ini itu yang membuat wah saya itu senang banget. Itu harus dikurangi. Kita harus melihat dulu keinginan Tuhan seperti apa, gimana penderitaannya Tuhan seperti apa, lalu kemenangan Tuhan seperti apa, kasih Yesus seperti apa. Itu terbukti di dalam puasa kita. Karena biasanya kalau orang puasa kan ya merenung, diam. Kalau yang di Kristen ya merenung, diam, terus memuji, menyembah, berdoa, baca firman. Terus ya pokoknya pikirannya 100% ke Tuhan lah. Sedangkan kalau kita lihat manusia itu kan kalau hidup dalam 1 tahun itu saya jamin ya pasti lebih suka
jarang lah buat mikirin Tuhan kita yang sudah berkorban, itu jarang banget. Di momen Paskah itu makanya ada gereja yang mewajibkan itu, sebetulnya membuat kita kembali eling, sadar, kamu bukan hidup cuma di dunia doang, kamu tuh nanti juga hidup di kehidupan yang kedua. Sehingga oh iya, seperti pengingat lah. Kalau manusia itu nggak dikasih puasa, nggak dikasih pengingat, ya bablas terus aja kejar dunia terus. Tapi ketika dikasih stop, istirahat gitu, coba pikirkan lagi, itu akan membuat jalan hidup manusia itu menjadi nggak terlalu rakus lah. Yang awalnya nggak jaga kesehatan, dengan puasa jadi tahu pola makan, harus begini, harus begitu. Jadi pokoknya Paskah itu semuanya demi kebaikan lah, baik buat jasmani kita juga buat rohani kita. Tetapi memang tidak dipaksakan, itu tergantung panggilan dari hati. Kalau yang mau puasa silakan, yang tidak juga nggak bisa kita salahkan itu. Oke. Nah, Omo dan Pak Pendeta kan juga sempat membahas tentang puasa dan pantang. Nah, antara Kristen dan Katolik ini ada perbedaan nggak sih di bagian puasa dan pantangnya? Kalau saya tidak berani mengatakan sama atau beda ya, karena kekayaan gereja itu pasti membuat kita semakin kaya dan juga mencerminkan Yesus ya. Tapi kalau saya gambarkan di gereja kami, di gereja Katolik ya, yang sudah biasanya ada ketentuan ya. Ketentuannya sih biasanya dari Roma langsung ya. Kita punya kompendium segala macam, tapi kan biasanya di gereja lokal atau setiap keuskupan itu uskupnya punya kebijakannya masing-masing ya. Maka kalau di kami biasanya contohnya nih, yang wajib puasa adalah yang umur 16 tahun sampai sebelum lansia 60 tahun. Tapi juga berkaitan dengan mereka kalau yang sudah 14 tahun tapi bisa dan mungkin sudah diajarkan boleh puasa ya. Artinya tidak diwajibkan tapi dianjurkan ya untuk puasa. Tapi yang wajib itu 16 tahun sampai 60 ya. Berkaitan apa yang dipantangkan sebenarnya tadi udah diomongin ya. Tapi memang kalau kita yang paling terkenal ya, yang paling terkenal kan orang biasa ngomong saya puasa ya. Atau saya ngomong dari pantang dulu, pantang daging, wah, daging semuanya nggak dimakan padahal dia vegan. Nggak bisa kan? Misalnya saya contohnya nih, saya kan nggak terlalu suka ayam ya. Kalau misalnya pantang ayam, ya seneng-seneng aja. Mudah ya. Maka benar juga, karena kalau kita berbicara daging itu kan berkaitan dengan yang paling nikmat, ya. Idealnya ya pada umumnya paling nikmat gitu. Maka tolok ukurnya adalah daging, walaupun tidak bisa digambarkan secara umum. Tapi kalau misalnya di Santo Paulus berkaitan dengan keinginan daging, keinginan roh ya, sudah bisa digambarkan bahwa daging itu pasti nikmat. Olahannya misalnya termasuk ya, misalnya olahan-olahan kayak sosis, bakso gitu bisa dipantangkan ya. Kemudian yang tidak termasuk daging itu ikan ya, ikan boleh. Ikan boleh, telur. Bukan telur apa ayam yo? Ya telur juga boleh kalau telur ya. Telur kan itu kan belum jadi daging ya. Belum jadi daging. Kemudian kalau berkaitan dengan pantang juga kan tadi ya, karena ada satu pastor itu khotbah ya, homili kita sebutnya tuh di rumah. Ya di sini yang pengen pantang sudah pantang aja, daging, romo ya. Kemudian apa? Makanan yang kamu nggak suka ini, misalnya Indomie, terusnya habis itu, padahal pastor itu ngerokok. Terus tuh Rumat ngomong rokok Romo, tapi nggak didengerin sama pastornya. sengaja karena beliau ngerokok ya. Tapi ada juga yang sebenarnya ngerokok tapi akhirnya pantang ngerokok juga ada ya. Ya, artinya yang tadi disebut pendeta tadi ya, yang mungkin kita suka akhirnya ya kita makan. Kemudian kalau puasa itu sebenarnya berkaitan dengan apa yang kita makan dalam 24 jam ya. Maka kalau kita biasanya di Katolik makan sekali kenyang. Bukan makan kenyang sekali. Jadi selama 24 jam kita makan sekali ya. Selebihnya mungkin boleh minum ya. Itu ketika makan ugahari itu apa adanya ya. Tidak berkekurangan, tidak berlebihan. Tapi kalau bisa dikurangin sangat kurang malah lebih baik ya. Tapi juga tahu situasi kondisi tubuh ya, jangan sampai karena sakit akhirnya jadi lambung ya.
artinya makan sekali ya, bukan kenyang sekali. Tetap yang utama adalah latar belakang dari puasa dan pantang adalah tadi ya, kita ingin berbuat sesuatu dari pantang dan Paskah ya, selain berkaitan dengan ingin mencicipi penderitaan Kristus, tapi juga tadi kita mau beramal. Maka di kami ada aksi puasa pembangunan. Di sekolah ini juga pasti ada ya, ada renungan APP-nya segala macam. Justru yang tadinya sudah kita pusatkan untuk ya, contohnya kalau puasa pantang kan sudah berhemat ya, kita sisihkan untuk amal kita ya, untuk berkah ya. Tambahin ya di situlah bedanya Kristen dan Katolik. Kalau Katolik kan ada satu garis besar gitu dari atasan sampai ke bawah. Tapi kalau di Kristen nggak ada garis besar, harus begini harus begitu. Tapi ya biasanya orang Kristen itu melakukan puasa karena mereka lagi menggumuli sebuah problem gitu. Biasanya digunakan seperti itu. Seperti dalam contoh banyak lah kisah-kisah Esther pun saat dia ingin membebaskan Israel kan semua harus berpuasa Yahudi. Jadi yang pada intinya mah harus ada yang kita kekang itu dalam puasa, harus ada yang kita stop dulu. Dan itu benar daging tadi, seperti kata Paulus, keinginan daging yang paling mengenakan diri kita. Jangan kita menipu orang. Kita yang vegan tadi bilang ayo kita puasa daging, itu bukan puasa, hanya apa ya, esensinya nggak ada gitu. Kejujuran dalam puasanya itu nggak ada. Kita harus jujur dulu apa yang paling saya sukai dalam kehidupan, dalam keseharian, lalu baru ambil keputusan, udahlah saya puasalah dengan apa yang saya sukai. Yang bisa loh ada anak didik saya puasa megang gadget, karena memang dia itu setiap hari bangun tidur sampai tidur lagi gadget di tangan terus tuh. Bersama kalau habis ya pakai power bank. Dan memang nggak ada aturan di Alkitab puasa megang gadget, tapi ya karena itu yang paling apa ya, keinginan dia yang paling besar, kenikmatan paling besar, sehingga itu harus di-cut supaya dia itu bisa kembali lagi kepada Tuhan. Nah, dan Usut ketika memang gadgetnya nggak dimainkan, dia beralih kepada Alkitab. Kan bukankah ini sebuah contoh hal kecil gitu, yang dimana sebenarnya sih banyak perbuatan yang kita ingin itu sebenarnya ya nggak berguna di dalam dunia ini. Tapi ada lebih banyak saat kita puasa, kita tuh akan sadar bahwa ternyata amal nih lebih berguna ya, bukan hanya saya yang diberkati, orang lain juga diberkati. Oh ternyata makan daging nih nggak makan daging itu berguna ya, karena mungkin yang tadinya terlalu gemuk bisa jadi langsing gitu, atau berhenti, atau puasa minum alkohol berguna. Pokoknya mah intinya puasa dalam Kristen itu bagaimana kamu itu kembali bisa melihat cinta kamu sama Tuhan, sama cinta kamu ke diri sendiri. Jangan sampai kita itu tertipu sama iblis dunia yang ayo kasih daging terus, tapi rohnya nggak dikasih. Makanya Paulus bilang ya, roh kamu juga harus dikasih makan, jangan daging terus. Kalau bisa dagingnya di-cut gitu. Tapi kalau mengenai aturan harus 40 hari, 30 hari itu di Kristen nggak ada aturan seperti itu. Justru itu jadi kekayaan gereja ya. Iya, jadi kekayaan gereja. Oke, masih berkaitan dengan puasa dan pantang. Bener nggak sih kalau di hari Minggu itu kita nggak boleh berpuasa sama berpantang? Kata siapa? Oh ini nanya. Iya. Ya kalau hari Minggu kan kebangkitan ya. Iya. Ya bagaimana ketika mungkin murid Yohanes ya bertanya ya, kalau misalnya murid-murid Yesus memetik gandum dan tidak berpuasa ya. Apakah kalau misalnya mempelai wanita ada bersama dengan mempelai wanita, ya ngapain berduka cita, ngapain puasa ya? Maka kita melihat bahwa kebangkitan Kristus membawa sukacita dan juga kelegaan bagi kita ya, bukan dalam situasi khusus kita. Nah kalau tadi saya berbicara tentang puasa dan Paskah ini, saya ngelanjutin yang tadi juga sebenarnya aturan dari gereja juga berkaitan pantang dan puasa itu tidak full ya, full dalam arti 40 hari ya. Bisa kebijakan masing-masing dan juga kapasitas masing-masing ya. Berkaitan mungkin hari Minggu boleh juga, sebenarnya boleh juga puasa, tapi ya tadi kita katakan ya kita bersukacita merayakannya. Tapi juga kita mau berbicara bagaimana apa sih yang sebenarnya kita bisa lakukan buat Yesus ketika dalam puasa ya, tadi contohnya amal. Maka sebenarnya yang diwajibkan puasa itu Rabu Abu ya, kalau di dalam gereja Katolik,
dan juga Jumat Agung. Itu harus wajib ya. Walaupun perlu dipertimbangkan dalam kondisi tubuhnya ya. Kemudian hari-hari lain mungkin sifatnya tidak wajib tapi bisa dilakukan ya, termasuk hari Minggu ya. Atau lagi kalau kita sebenarnya sebelum perayaan Ekaristi atau Misa kan 1 jam nggak makan ya. Saya kebayang saya juga punya penyakit lambung ya. Kadang-kadang saya bangun pagi-pagi itu makan dulu bener ya. Makan pagi sebelum Misa biar bisa puasa sebelum merayakan Misa. Jadi saya bela-belain ya, biar bangun pagi makan isi, karena saya kan minum anggur nih. Minum anggur kan, Romo itu kan minum anggur. Kalau misalnya minum anggur perut kosong itu rock gitu ya. Gitu ya. Tapi pertanyaannya bukan masalah boleh nggak boleh ya, kebijakan masing-masing, tapi dasarnya adalah ya kita bersuka cita ketika hari Minggu dan tidak ada aturan berkaitan dengan boleh atau nggak bolehnya ya. Bahkan di dalam gereja Katolik yang tadi punya aturan gitu. Iya sih, sudah guys besar sama sih, nggak terlalu mewajibkan. Kalau yang mau puasa hari Minggu ya monggo silakan. Kalau yang tidak juga nggak bisa dipersalahkan. Kamu berdosa nih nggak puasa hari Minggu, nggak seperti itu. Kalau di dalam Kristen, ini garis besar sih sama seperti itu. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Luar biasa, udah 2 jam ya ini. Udah 2 jam tuh. Nah, kadang banyak orang yang sering menggunakan telur sebagai simbol Paskah. Apa? Menggunakan Telur. Oh, telur. Telur itu sering digunakan sebagai simbol Paskah. Nah, ada dasar teologisnya kah atau hanya sekedar tradisi budaya? Boleh dijawab? Telur mana Mas? Sebenarnya tuh telur itu menurut saya ya, kalau saya pernah nonton itu identiknya tuh nggak cuma telur aja loh, ada bani kan, kelinci tau? Iya, kelinci. Kalau ada telur pasti ada kelinci tuh. Iya. Menjadi pertanyaan, kenapa kelinci bertelur? Ayo, kalau sudah bertelur, telurnya malah disembunyikan ya, harus kita menemukan. Akan cari sendiri ya. Cari sendiri ya kan, biasa di gereja-gereja disembunyiin, padahal telurnya telur ayam atau telur angsa gitu ya. Telur tipuan. Telur tikus. Ya, udah. Ya mungkin kalau dalam Alkitab nggak ada sih ya Nggak disebutkan telur secara, tapi ya mungkin dalam pandangan saya itu kan kita ini Kristen ini udah begitu lama, atau pengikut Kristus itu udah lama, yang dimana gereja mula-mula tentunya saat kita lama, kepercayaan Eropa saat itu pun tradisi adat istiadat itu masih ada, dan kita nggak bisa sepenuhnya nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Nah kebetulan telur itu adalah salah satu tradisi dari Indo-Eropa di sana, yang dimana tadi kan Paskah dijelaskan bahwa adalah awal musim tadi ya, musim berganti musim menjadi musim semi dari yang dingin jadi semi. Nah telur itu bagi mereka adalah sebuah kayak panen, yang dimana kan kita tahu semua di dalam ketika telur itu menetas pasti ada kehidupan baru. Jadi kalau yang tradisi saat itu mereka memang memperingati musim semi, menandakan bahwa wah ini pohon udah tumbuh daunnya ya dengan telur. Tapi kan sebagai Kristen kita nggak bisa langsung ngekat, nggak boleh. Jadi Kristen mengadopsi itu, tapi dikasih makna teologis yang kayak tadi tuh, yang Tuhan udah mati lalu kita hidup jadi manusia yang baru, yang udah nggak harus mati lagi kena kematian dosa. Nah dari situlah gereja mencoba bukan menghapus tapi bergandengan dengan tradisi, tapi bukan juga menyembah dengan dewanya orang yang tadi yang kesuburan dan segala macamnya, tetapi mengisi dengan sesuatu yang baik dari Alkitab, yaitu pengajaran Kristus, sehingga ketika Paskah itu dilambangkan dengan telur, memang maknanya sih mirip kan, ketika telur pecah ada kehidupan baru, ketika Tuhan Yesus bangkit juga kita sebagai manusia lama yang berdosa dilahirkan baru jadi manusia yang nggak perlu lagi kita harus dihukum dengan kekekalan kematian itu. Nah mungkin dari situlah berkembang terus masuk sampai zaman sekarang. Tetapi ya kebetulan kalau di gereja saya udah nggak ada sembunyi telur lagi gitu kan. Karena mungkin ya udah mikir juga buat apa sih yang disembunyikan telur ayam bukan telur kelinci. Biasanya di tempat kami kalau buat anak-anak. Oh iya buat anak sekolah minggu ya masih ada. Buat apa ya, istilah katanya
buat senang aja. Jadi kan kemenangan, masa kemenangan kita harus bersedih, sebisa mungkin kita buat orang yang merayakan Paskah itu ya ikut bergembira, menikmati hari raya itu sendiri. Karena dimanapun hari raya, saat mereka itu panen kan, itu sukacitanya luar biasa. Jadi untuk menandakan sukacita itu, ya kita bawalah di dalam Kristen supaya anak-anak bersukacita. Dapat telur kan itu senangnya bukan main. Tapi kalau di dalam Alkitab sih secara misalnya ini dari ayat ini ayat itu nggak begitu dijelaskan. Tapi ada juga yang misalnya tadi saya nyebutnya kelinci ya. Kelinci kan menggambarkan sukacita ya, senyum. sukacita. Ya. Maka kelinci juga berkaitan dengan sukacita. Terus tadi pendeta udah tambahin telur ya, melambangkan kelahiran baru ya, manusia baru ya. Tapi juga ada beberapa tradisi yang menggambarkan bahwa telur itu tuh sebagai gambaran dari makam Yesus yang terbuka ya. Yang akhirnya pecah ya. Ya maka ini menjadi bukti bahwa ya Yesus lahir ya, makam kosong ya, makam kosong ya. Walaupun telur dibuka ada isinya. Ada kuning telurnya juga. Banyak lah ya pandangan banyak ya, tapi memang secara ini lebih kepada ya tadi bukan dari Yahudi, bukan dari Indonesia juga bukan, tapi masyarakat barat ya itu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau di labu-abu itu, apa makna abu dalam Prapaskah yang kita terimakan, dan mengapa saat penerimaan abu harus berbentuk salib di dahi? Kenapa nggak di anggota tubuh yang lainnya? Yo bahaya kalau di semua gitu ya dikasih abu. Lucu nggak sih? Saya dulu yang jawab deh. Ya gampang. Kalau saya di dalam Kristen mah no comment, karena memang nggak ada yang tempel-tempel abu. Jadi mungkin kita tanya yang lebih expert, lebih ahlinya dari Romo. Silakan Romo. Ya sebenarnya nggak usah secara teologis ya, tapi kalau kita lihat kan, coba bagian anggota tubuh yang selalu nampak itu apa? Dahi ya, atau muka ya. Tapi nggak mungkin di hidung ya, lucu nanti ya. Tapi ya pasti di dahi ya. Bahkan ada video di YouTube tuh, kalau misalnya Katolik kan juga punya beberapa Instagram misalnya Katolik garis lucu keren, mungkin karena Romonya kenal itu orang dekat sama dia gitu ya. Misalnya saya kenal sama orang muda Katolik, saya kerja dikasih salibnya tuh segede biar gede ya. Mereka kan cuman menunjukkan bahwa ini kita sudah mengalami pertobatan ya. Ya, mengalami pertobatan itu yang pertama, bahwa kenapa tanda salib ya? Salib itu ya identitas kita ya, identitas kita sebagai orang yang sudah mengalami pertobatan itu sendiri ya. Terus kenapa di dahi? Memang walaupun secara teologis atau katekese kita menggambarkan bahwa pikiran kita semuanya ada di akal budi kepala kita ya. Maka semua bahkan dosa pun itu awalnya dari otak yang mungkin ya salah menafsirkan ya. Walaupun kalau kita ngomong tentang dosa-dosa kita kan kadang ada kesalahan dan dosa ya. Kalau dosa itu memang kita sadari ya. Kalau kesalahan itu kan keteledoran kita ya, mungkin kecerobohan kita ya, walaupun nanti bisa jadi dosa juga. Tapi mengapa abu ditaruh di dahi ya? Sebenarnya lebih kepada menunjukkan apa yang paling nampak. Ya kalau misalnya di anggota tubuh misalnya dada ya, belum tentu kan semua telanjang dada ya. Di telapak kaki ya nggak kelihatan repot gitu ya, misalnya di tangan ini aja mungkin orang pakai lengan panjang ya. Kamu adalah debu dan akan kembali menjadi debu ya. Atau mungkin bisa ditambahkan bertobatlah dan percayalah kepada Injil ya. Nah seperti itu ya, kalau tradisi di gereja kami seperti itu ya. Oke, lalu kita ke pertanyaan yang terakhir. Nah, apa pesan Paskah yang ingin Anda sampaikan pada masyarakat luas? Luas tuh apa? Ya, masyarakat di luar sana mungkin baik nonton YouTube, pesan Paskah untuk tahun 2025 ya. Paus Fransiskus mengajak kita untuk merayakan tahun Jubileum ya. Ziarahan iman, pengharapan penuh sukacita, di mana masih ada konteksnya berkaitan dengan pertobatan, dan terutama kalau saya mengacu kepada APP ya, pertobatan ekologis ya, maka saya mengajak masyarakat luas ya, kita melihat bahwa
saat ini juga bumi sedang lagi krisis ya. Benar. Lagi krisis apa? Krisis banyak ya, berkaitan dengan kemanusiaan, alam ya. Tapi kalau kita lihat cuaca yang misalnya terjadi saat ini kayak di Jakarta, Bekasi, Bandung, bahkan di depan gereja saya itu sampai setiap sore tuh anak tuh mancing ikan karena selokannya itu penuh ya. Saya mau masuk pakai mobil atau pakai motor, gerbang dikunci, harus kebanjiran dulu kakinya ya. Situasi demikian karena banjir segala macam ya, bagaimana kita lupa merawat bumi ya. Maka kebangkitan Kristus yang kita alami sebagai orang Kristen, sebagai orang Katolik juga harus menunjukkan bukti amal kita ya. Amalnya apa? Amalnya pertobatan, kita cinta terhadap rumah kita bersama. Apa itu? Bumi. Ya. Rawatlah bumi, pujilah bumi, dan jangan anggap bumi sebagai wanita ya. Karena kadang-kadang di feminisme itu bumi itu sebagai wanita ya, dieksploitasi ya, kemudian dimadu ya, atau kemudian mungkin seenaknya dewe lah. Tapi bagaimana kita menghargai bumi sebagai sesuatu yang kita rawat ya. Semoga pertobatan kita mengalami sukacita Paskah ini juga bisa membawa kita masuk ke pertobatan ekologis ya. Selamat melanjutkan segala permenungan Prapaskah ini, dan semoga Paskah nanti yang belum bangkit sudah bisa bangkit kembali ya. Yang tadinya belum bertobat semakin bertobat, yang tadinya murung menjadi sukacita. Ya, Tuhan memberkati. Amin. Amin. Tapi kalau dari saya pesan Paskah ya, pesan Paskah sebenarnya mungkin sebagai sebuah pengingat kepada setiap manusia. Tadi yang masalah bumi sudah disinggung, mungkin saya tambahkan sedikit, yaitu bahwa kita harus selalu ingat bahwa kita ini nggak bisa nyampe atau mendapatkan keselamatan tanpa Yesus atau tanpa Juru Selamat. Dan Paskah ini mengingatkan semua kita ini bukan manusia yang berguna gitu di hadapan Allah, atau apalah cuma debu tanah doang. Tuhan bisa buat manusia yang banyak gitu dengan mudahnya, tetapi Dia tetap memilih untuk menyelamatkan kita. Itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa besar, dan di dalam Paskah sudah dibuktikan bahwa Tuhan Yesus telah menang. Jadi tergantung pada kita semua bagaimana kita mau menyadari Paskah itu. Apakah cuma ya udah Yesus mati, Yesus bangkit, udah selesai, atau kita menggali lebih dalam lagi sehingga muncul tindakan yang berguna bagi dunia, bagi diri kita sendiri, bagi lingkungan. Jadi setiap tahun kita merayakan Paskah, sekali lagi bukan sebuah rutinitas, tapi memang benar itu ada sesuatu yang merubah dalam diri kita. Ketika kita belum pernah sampai ke titik perubahan itu, kita harus bertanya dan kita harus introspeksi diri lah. Ini saya Katolik atau Kristen bohongan apa gimana ya? Dan setiap Paskah sama aja kehidupannya, dan itu perlu, puasanya harusnya diperbanyak supaya lebih dekat sama Tuhan, supaya kita bisa ngerti lagi saya di dunia ini sebenarnya apa sih, Tuhan maunya apa sih dalam dunia ini, dalam diri saya. Apakah merawat bumi kah, merawat keluarga kah, atau semuanya, dan lakukan itu dengan baik, tentunya dengan kekuatan Tuhan kita juga. Jadi pesannya ya itu, jangan melewatkan Paskah cuma karena kita ikut-ikutan rutinitas, tetapi biarlah Paskah itu hidup dalam setiap hidup kita, buat yang nonton, buat semuanya lah pokoknya ya. Itu aja, Tuhan Yesus memberkati. Beatrice gimana pesannya? Tuh berarti di bagian awal aja deh sebagai kesimpulan. Nah, ini ada satu pertanyaan kelas ya. Maaf ya, Bapak Pendeta. Lewat. Nah, biasa kan kita menggunakan daun palma untuk bagian Minggu Palma. Nah, kira-kira kenapa sih gereja nggak gunain daun yang lain gitu? Kenapa harus daun palma, atau ada maknanya? Mungkin kalau peristiwa Yesus masuk ke Yerusalem itu ada di Jawa, mungkin pakai daun pisang. Iya. Ya di sana adanya daun palma, dan kemudian juga secara ini karena pertama daunnya ditemukan di mana-mana mudah ya. Itu yang pertama, yang mudah. Dan palma itu juga kan dilambangkan sebagai sebuah kemenangan ya. Mereka yang menang dalam pertempuran, terus dalam duet ya, bahkan itu sebagai simbol kedatangan raja ya, itu menggunakan daun palma. Walaupun secara tradisi kekristenan tuh nggak ada itu, maka mengambil dari tradisi Yahudi ya. Saya ingat waktu SMA seminari ya, pendidikan calon imam,
kan kami Minggu Palma itu kan kami ada perarakan dari luar gereja ke dalam gereja ya biasanya. Ada beberapa gereja yang menggunakan biasa aja gitu ya, perarakan masuk biasa ya. Kami romo-romo sebagai Yesus lah ya. Tapi ada beberapa yang nyewa keledai ya, pakai keledai beneran ya, terus pakai daun palma. Kemudian ada yang karena nggak ada keledai pakai gerobak ya, itu kreatif. Ya. Tapi waktu di tempat kami ya, karena waktu itu kami nggak pakai gerobak, nggak pakai keledai ya, waktu itu ingat ya bahwa daun palmanya juga dikit waktu itu. Maka sebenarnya simbol untuk keagungan Kristus sebagai raja yang masuk ke Israel, yang juga ingin menunjukkan bahwa kamu itu akan bersukacita ya, kamu akan dianggap sebagai raja dan kamu juga akan menderita. Itu akhirnya sampai ada yang nyapu ya, jadi jalan yang mau dilewati Yesus itu disapu dulu, terus ada yang lagi pakai baju itu, baju ini dilepas buat ini ya. Itu sebenarnya pengen gambarkan bagaimana Palma itu juga sebenarnya ingin masuk ke dalam kemuliaan sekaligus juga penderitaan. Karena kalau dilihat daun palma yang kita pakai untuk mengarak Yesus pada misalnya pada Minggu Palma tahun ini, tahun depan akan dipakai pada hari Rabu. Abu akan dibakar, akan menjadi abu itu ya. Artinya daun yang dipakai buat sukacita untuk menyambut Yesus akan menjadi tanda penghinaan Yesus. Itu adalah sebenarnya gambaran dari manusia itu sendiri ya. Bagaimana kadang-kadang kita menggembang-gebu minta dibaptis, percaya kepada Yesus ya. Tapi pada akhirnya kita sendiri yang mengkhianati Yesus gitu. Ya. Paling itu. Gak ada tambahan dari pendeta? Ya, kalau dalam Kristen nggak terlalu banyak sih komentar mengenai Palma, tapi setuju banget tadi yang kata Romo, yang dimana orang yang menyambut Yesus pada akhirnya yang mengkhianati Yesus. Dan itu memang terjadi ketika Palma, wah semua bersukacita, haleluya, sorak, masuklah Raja Yahudi, bla bla bla, naik keledai. Tapi pada saat Tuhan Yesus itu dijatuhi hukuman mati, mereka juga teriaknya sama, salibkan dia, salibkan dia. Jadi intinya mah jangan sampai kita pun, mungkin dalam pikiran saya ya, Palma itu mengingatkan jangan sampai kamu tuh kayak orang kayak gini nih, yang dimana tadi baptis semuanya jago banget di dalam pelayanan, tetapi pada akhirnya ya pergaulan bebas, mungkin narkoba dan semuanya itu mengkhianati Yesus sama aja. Dan itu lagi menunjukkan bahwa manusia itu sifatnya seperti itu, rentan dengan pengkhianatan. Sehingga mungkin ketika Palma itu digunakan, kamu akan ingat selalu ketika kamu mengelu-elukan Yesus, ya kamu juga benar-benar jangan sampai mengkhianati Yesus. Mungkin itu ya. Oke, sekian. Akhirnya selesai juga. Lanjut Natal nanti. Oke, mungkin sekian. Mau lanjut pertanyaan untuk Natal? Itu belum, nanti masih jauh banget. Oh iya masih. Mungkin nanti kalau mau sama pendeta bisa datang lagi ke sini buat yang episode Natal ya. Iya pasti. Oke, mungkin sekian dari kami. Semoga apa yang sudah kita bahas kali ini dapat menjadi pengetahuan bagi kalian semua yang menontonnya. Dan kami mohon maaf jika ada salah kata ataupun kesalahan lainnya. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Ya, slogannya kita ucapin sekali lagi bersama-sama. Ngobrol yuk.